Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Oktaviani dari Prodi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA terpadu yang diampu oleh Bapak Eko Yulianto. Tugas itu adalah seandainya saya menjadi guru IPA, model pembelajaran seperti apa yang akan saya gunakan. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai konsep dari pelajaran IPA. Tentunya kita tahu bahwa pelajaran IPA itu adalah sebuah mata pelajaran yang ada di tingkat SD maupun SMP, di mana siswa hanya mengenal bahwa pelajaran IPA itu hanya ada satu mata pelajaran dan tidak terbagi. Karena pada umumnya di tingkat SD maupun SMP hanya diajarkan dasar-dasarnya saja dan tidak begitu spesifik. Beda halnya di tingkat SMA, di mana pelajaran IPA itu sudah terbagi-bagi menjadi 3 cabang, yaitu ilmu fisika, kimia, dan juga biologi. Karena usia SMA ini sudah memasuki usia kedewasaan, di mana mereka harus terfokuskan dan mulai memilih jurusan yang akan mereka ambil pada saat di perguruan tinggi nanti. Misalnya ada seorang siswa yang ingin menjadi dokter, maka siswa tersebut harus masuk ke dalam kelas IPA karena kedokteran itu mempelajari mengenai organ-organ tubuh manusia dan itu ada pada materi biologi. Pelajaran IPA itu adalah pembelajaran alam dan mempunyai kaitan yang sangat luas terhadap kehidupan manusia. Pelajaran IPA itu berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan ilmu teknologi, sehingga diharapkan mampu menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan juga lingkungannya, dan diharapkan mampu mengembangkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Berbicara mengenai peran seorang guru, peran seorang guru itu sangat penting terhadap keberhasilan siswanya, sehingga diharapkan seorang guru itu harus memberikan ilmunya kepada para siswanya dengan cara yang mudah dipahami. Oleh karena itu, model pembelajaran terpadu itu harus ada dalam dunia pendidikan. Model pembelajaran terpadu itu apa sih? Pembelajaran terpadu itu adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan ini, siswa akan memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Bermakna dalam arti di sini itu adalah dengan pembelajaran terpadu siswa akan lebih memahami konsep-konsep materi yang mereka pelajari dengan pengalaman nyata maupun langsung yang menghubungkan dengan konsep intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Pembelajaran terpadu ini lebih menekankan pada keterlibatan siswa, di mana siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Karena tentunya setiap siswa itu memerlukan bekal pengetahuan dan juga kecakapan agar berperan dalam dunia masyarakat, sehingga siswa diharapkan mampu memperoleh pengalaman belajar di sekolah dengan baik. Pengalaman belajar di sekolah itu harus sedapat mungkin memberikan bekal kepada siswanya untuk mencapai kecakapan untuk berkarya. Kecakapan di sini disebut dengan kecakapan hidup yang cakupannya lebih luas dibandingkan hanya sekedar keterampilan saja. Sekarang saya akan berbicara mengenai model pembelajaran terpadu, yaitu jenisnya banyak sekali, misalnya the fragmented model, the webpack model, kemudian the connected model, dan masih banyak lagi. Namun seandainya saya menjadi guru IPA, saya akan menggunakan the connected model. Kenapa? Karena the connected model ini adalah sebuah model pembelajaran yang menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan di hari berikutnya, serta ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan semester berikutnya. Hal ini terjadi untuk menghindari adanya penjejalan kurikulum yang sering terjadi akibat dari mengejar target dari kurikulum itu.
Dengan menggunakan The Connected Model, dimungkinkan materi-materi yang memiliki keterkaitan dapat dipadukan menjadi sebuah aktivitas pembelajaran, sehingga siswa akan lebih menguasai materi-materi karena saling keterhubungan. Misalnya kita mengambil tema air, maka kita akan mempelajari sekaligus mengenai ilmu kimia, fisika, dan juga biologi. Dengan menggunakan The Connected Model ini menuntut pemahaman dan juga kreativitas antara siswa dan juga guru dalam menuangkan ide-ide ke dalam proses pembelajaran yang lebih efektif. Guru dapat mengajak siswanya untuk bermusyawarah dalam menuangkan ide-ide dan juga gagasannya ke dalam sebuah materi-materi yang sekiranya dapat dipadukan menjadi proses belajar mengajar. Setelah itu, guru dapat membuat sebuah rencana pembelajaran sesuai dengan materi-materi yang ada dalam kompetensi dasar. Dengan menggunakan The Connected Model ini, diharapkan siswa mampu menuangkan ide-ide, gagasan, dan juga keterampilannya sehingga antara materi, bab, dan juga tema serta keterampilan dapat menjadi padu sehingga menjadi pembelajaran yang satu kesatuan pemahaman yang utuh. Sekian dari pemaparan yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.